Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, memiliki rumah dengan tanaman di halaman sekitar rumah memanglah terlihat asri dan teduh. Namun tahukah kalian jika ada tanaman yang dilarang dalam Islam untuk ditanam di halaman rumah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa yang dirawat dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain dapat menjadi ladang pahala. Tanaman tersebut juga bisa menjadi perantara bagi umat Islam untuk bersedekah. Dalam buku inilah Islam karya Fahad Salim disebutkan bahwa merawat tanaman adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Secara tersirat, Rasulullah menganjurkan kepada umat Islam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Kalaupun kiamat terjadi dan salah satu di antara kalian masih menggenggam bibit tanaman, maka ia harus segera menanamnya jika mampu melakukannya agar menjadi amal sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad. Ternyata ada beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam, karena ada beberapa tanaman yang dipercaya dapat membawa dampak buruk dan menghalangi energi positif untuk masuk ke rumah. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam di halaman rumah menurut Islam. 1. Mahkota duri. Mahkota duri juga tidak boleh ditanam di depan rumah. Hal ini karena tanaman ini memiliki duri tajam yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Tanaman ini juga dipercaya dapat meningkatkan syaraf ketegangan di dalam rumah. 2. Tanaman yang layu atau mati. Meletakkan tanaman yang sudah layu atau mati juga perlu dihindari. Tidak hanya untuk di depan rumah, tapi juga di seluruh ruangan di dalam rumah, bahkan di pekarangan rumah. Hal tersebut dikarenakan tanaman yang sudah mati atau layu dapat mengolah energi sampai terkuras. Oleh karena itu, pastikan kalian tidak membiarkan ada tanaman yang sudah rusak atau mati ada di sekitar rumah kalian. 3. Kaktus. Salah satu tanaman yang dilarang untuk ditanam di depan rumah adalah kaktus. Hal ini karena dapat menyerap energi yang ada di sekitarnya. Maka hindari untuk menanam tanaman berduri yang satu ini di depan rumah. 4. Pohon kapas. Pohon kapas membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah. Tentunya kalau kalian sering meninggalkan hunian, kalau sudah kotor dan tidak terurus, rumah bisa jadi sarang makhluk halus. 5. Pohon anggur. Pohon anggur sendiri merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis. Dalam kepercayaan orang Jawa misalnya, ada orang yang menganggap anggur bisa membawa kebangkrutan kepada pemilik. 6. Pohon bonsai. Pohon bonsai beberapa pohon lain yang menghasilkan bunga merah tidak boleh ditanam di dalam ruangan. Alasannya, sifat tanaman ini memiliki pertumbuhan terbatas dan harus terus dijaga tetap bisa memberi pengaruh buruk kepada kehidupan Anda dan keluarga. Jika kalian masih ingin memelihara pohon bonsai, kalian harus menanam pohon bonsai di ruang terbuka atau ditanam di area tanam. 7. Tanaman mirtus dan asam jawa. Ada yang menganggap mirtus atau secara filosofis mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Kalian seharusnya tidak merawat kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk dan kemalangan. 8. Pohon pepaya. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu terkait sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tak hanya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga menjadi sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Dengan adanya makhluk tersebut, akan semakin banyak godaan buat kalian untuk berbuat jahat atau hidup tidak tenang. Sahabat yang beriman, itulah 8 tanaman atau pohon yang tidak boleh ditanam di halaman rumah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Rajab salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam, membawa berkah dan ganjaran yang berlipat ganda bagi amalan yang dilakukan. Namun seiring keistimewaannya,
Bulan ini juga memerlukan kewaspadaan agar dosa tidak berlipat ganda. Al-Quran menegaskan keagungan bulan Rajab, memperkuat keyakinan kita akan berkah yang melimpah di bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Larangan di bulan Rajab menurut Islam. Sebagai salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab memang menyuguhkan peluang besar untuk meraih pahala yang berlipat. Setiap amalan ibadah yang dilakukan dalam bulan yang penuh berkah ini dijanjikan pahala yang melimpah. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa larangan yang sebaiknya dihindari, karena sebagaimana kebaikan berlipat ganda, begitu pula dengan keburukan dari pelanggaran larangan ini. Untuk memastikan kita mendapatkan manfaat maksimal dari bulan Rajab, berikut beberapa larangan yang perlu diwaspadai. 1. Melarang tindakan pembunuhan. Membunuh adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi yang sangat berat. Jika seseorang melakukan tindakan pembunuhan di bulan Rajab, dosa yang diakibatkannya akan menjadi sangat besar dan berlipat-lipat. 2. Menyatakan larangan berperang dan berburu. Bulan Rajab dihormati oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu di bulan ini, setiap bentuk perang dan bahkan kegiatan berburu hewan juga tidak diperbolehkan. 3. Melarang perbuatan maksiat. Sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab dipenuhi dengan rahmat dan pahala. Oleh karena itu, daripada terjerumus dalam perbuatan maksiat atau bahkan menjolimi diri sendiri, lebih baik fokus pada ibadah. 4. Menghindari ghibah dan fitnah. Karena celaan terhadap sesama bisa mempengaruhi keberkahan amalan. Berusahalah untuk tidak menghakimi sesama, karena hanya Allah yang berhak menghakimi hamba-Nya. Hindarilah perbuatan maksiat di bulan Rajab, dan tingkatkan amalan ibadah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Syekh Wahab bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memberikan alasan di balik larangan yang telah disebutkan, yakni bahwa semua balasan dari amal kebaikan dan keburukan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan-bulan haram termasuk Rajab. Yang dimaksud dari ayat larangan menzolimi diri sendiri adalah larangan dari semua bentuk maksiat dan sebab apapun pada bulan-bulan haram ini. Hal itu disebabkan besarnya pahala dan siksaan di dalamnya. Syekh Wahab Az-Zuhaili Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasy'ari wal Azhami. Terkait perbuatan baik dan buruk yang dilipat gandakan pada bulan Rajab juga disebutkan dalam kitab tafsir Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang memiliki gelar Mukhis Sunnah atau penghidup sunnah. Berikut kata beliau yang artinya, amal soleh lebih agung atau besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan zolim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zolim di dalam bulan-bulan lainnya. Imam Al-Baghawi Al-Ma'lumatut Tanjil fi Tafsir Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.